disampaikan. Nah, terkait area perencanaan di sini sebagaimana disampaikan tadi ada tiga sasaran dan tiga aspek. Kemudian ada 17 indikator. Nah, 17 indikator ini di mana ada beberapa hal yang urgensi untuk dipenuhi Bapak Ibu. Karena ada di sini kalau dilihat ada dari 1 sampai dengan 17 ya. Ini saya penekanannya kepada yang nomor 3 misalnya. Karena nomor 3 ini terkait ketepatan waktu penetapan RKPD ini sebagaimana tersebut di pedoman itu nanti adalah penetapan kerja pada APBD murni tahun 2026 dilaksanakan tepat waktu 9 Agustus 2025. Jadi artinya kita berharap eh, data dukung yang disampaikan itu nanti tidak meleset dari waktu yang telah ditentukan. Karena sebagaimana kita pahami bersama bahwa sebenarnya ada beberapa yang sudah waktunya sudah terlewat lah. Misalnya contohnya ya, kalau di penganggaran itu ada namanya publikasi APBD tahun 2025. Itu harus sudah diupload paling telat kalau tidak salah di bulan Maret. Begitu juga untuk di PBJ itu untuk input sirup, input pengadaan di sirup itu paling telat di tanggal 31 Maret juga. Nah, itu yang eh, contoh-contoh yang di mana data dukungnya terkait dengan waktu. Jadi sebagai contoh nih untuk yang terkait perencanaan penganggaran ada di eh, indikator nomor 3 ya. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu untuk bisa OPD pengampu dapat memenuhi terkait data dukung yang diminta. Nah, terkait penganggaran pun demikian, itu ada beberapa ya, ada dua sasaran dan juga tiga aspek. Dan total indikatornya pun ada 17. Di sini untuk yang ketepatan waktu yang masih ada di depan, eh, karena tadi yang untuk terkait publikasi APBD tahun 2025 itu sudah lewat ya waktunya. Kalau seandainya itu maksudnya tanggal publikasi APBD itu adalah waktu mempublikasikannya Bapak Ibu ya, bukan menguploadnya ke MCP. Jangan disalahartikan. Jadi seandainya data dukungnya memang sudah diupload sebelum waktu deadline-nya, eh, meskipun belum sudah dipublikasikan di website Pemda misalnya dari sejak awal Januari misalnya ya, itu tidak mengapa. Nanti kalau itu belum diupload ke MCP silakan diupload. Karena yang kita minta adalah bukan tanggal menguploadnya, tapi tanggal dipublikasikannya dari data dukung tersebut. Nah, begitu juga untuk yang di sini terlihat ada poin 12, 13, dan 14 ya, ketepatan waktu penyerahan dan pengasahan KUA PPAS, kemudian juga ketepatan waktu penyusunan RAPBD atau RAPBD perubahan, dan ketepatan waktu penyerahan kesepakatan bersama. Dan ini adalah kalau kita lihat di sini ada deadline-nya terkait penetapan KUA PPAS itu adalah di tanggal 17 Agustus tahun 2025. Kemudian penyerahan rancangan KUA itu ini sudah lewat ya karena baru rancangan ya. Dan yang kemudian juga terkait yang APBD murni di tanggal 17 Agustus juga. Sementara untuk yang RPBD itu nanti di tanggal 21 Agustus serta penyusunan RKA di 7 September serta penyerahan RAPBD nanti adalah untuk yang APBD tahun depan ya tahun 2025-26 adalah di 1 Oktober, sementara untuk rancangan APBD perubahan tahun 2025 di tanggal 15 September. Nah, terkait hal-hal ini kemungkinan bisa jadi ya di pedoman MCP ini sebagaimana yang sudah kami share ke seluruh Pemda se-Indonesia ini ya, pedoman yang kami share ini memang ada beberapa kali perubahan ya, pengupdatean, dan bisa jadi untuk yang eh, posisi terupdate pun nanti mungkin bisa jadi akan kami share lagi karena ada bisa jadi beberapa yang terkait waktu pun ada perubahan bisa jadi ya. Jadi nanti kita tunggu saja kalau memang seandainya ada perubahan nanti akan kami segera share agar Bapak Ibu terinformasikan akan perubahannya. Nah, seperti juga yang ini terkait kesepakatan bersama RAPBD ya, penyusunan RKA dan SKPD.
dan APBD perubahan tahun 2025 ini paling telat tanggal 21 Agustus. Nah, ini mohon jadi perhatian, ini memang masih cukup lama, tapi paling tidak sudah masih di depan mata masih ada, jangan sampai telat kalau memang memungkinkan untuk bisa dipenuhi. Dan terkait pengadaan barang dan jasa ini ada 3 sasaran dan 3 aspek serta indikatornya ada 15. Dan di sini untuk waktu, terkait, yang ada waktu sebenarnya, terkait, publikasi pengadaan barang di sirup ya. Itu, di tanggal, 31 Maret kalau tidak salah itu deadline-nya, dan itu sudah berlalu. Namun, yang pasti seandainya memang data dukungnya, belum diupload, tapi sirupnya atau perencanaan pengadaannya sudah diupload sebelum tanggal deadline yang ditentukan, itu masih memenuhi persyaratan, karena yang kita maksudkan adalah tanggal menguploadnya, bukan tanggal eh, perencanaan PBJ itu diupload di sirup, bukan screenshotnya. Mengambil screenshot bisa kapan saja, yang penting PBJ itu sudah dipublikasikan melalui sirup sebelum waktu yang telah ditentukan. Dan perlu diingat di sini, sekedar koreksi bahwa untuk di PBJ itu, kalau kita lihat di website MCP itu ada sedikit kesalahan kesalahan penulisan ya. Jadi yang misalnya contohnya adalah terkait, eh, apa misalnya, eh, terkait ini fakta integritas. Ditarik ke pantai ke integritas itu nanti yang diminta adalah yang tanda tangan itu cukup PPK dari OPD terkait. OPD terkait itu ada 5 ya. Ada eh, pendidikan, kesehatan, KPU-an, kemudian Setda dan RSUD. Nah, 5 itu cukup PPK dari 5 tadi itu, kemudian dan pejabat pengadaan. Jadi cukup 2 eh, subjek saja yang bertanda tangan di sana. Jadi tidak perlu ada yang lainnya. Itu untuk fakta integritas. Terkait pelayanan publik ini pun demikian. Ada 5 sasaran dan 3 aspek ya. Kemudian yang paling ini cukup banyak ya. Indikatornya ada 27. Jadi mohon nanti, karena di sini pengampunya di pelayanan publik itu ada tadi sebagaimana tadi saya sampaikan, ada Dukcapil, ada juga Dinas Pendidikan, ada juga DPMPTSP ya, terkait perizinan, kemudian juga ada RSUD. Nah, ini yang mohon nanti ada kerjasama yang cantik lah di antara pengampu dari indikator-indikator yang ada di area pelayanan publik. Kemudian untuk manajemen ASN cukup, eh, untuk sasaran tidak banyak ya, hanya 1 dan 3 aspek. Hanya saja untuk indikatornya ada 7 ya. Dan ini, nah, untuk 7 indikator ini, untuk yang indikator keempat ini adalah kepatuhan LKP. Nah, ini yang di sini kalau dilihat kan peserta Zoom meeting tidak hanya pengampu ya, jadi juga seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Dan ini apa namanya, kontribusi dari seluruh ASN itu ada di nomor 4 ini, kepatuhan LKPN. Karena saya lihat kepatuhan LKPN, nanti kita share ya, di belakang ada bahwa untuk yang LKPN ini kewajibannya cukup banyak ya pesertanya ya. Jadi LHKPN-nya pemerintah Kabupaten Aceh Timur itu yang wajib melaporkan adalah berjumlah 244. Karena masing-masing pemerintah daerah, apa namanya, pemerintah daerah itu berbeda-beda. Jadi artinya eh, kontribusi Bapak Ibu untuk meningkatkan nilai itu ada salah satunya jadi kepatuhan LHKPN. Jadi oleh karena itu mohon bantuannya untuk disiplin dalam hal pelaporan LHKPN, sehingga tidak apa ya, pemenuhan terkait indikator ini terpenuhi capaiannya.
Ya, sementara untuk barang milik daerah ini kita ada cukup satu sasaran dan tiga aspek ya. Dan yang pasti di eh, untuk database untuk 9 indikator di area BMD ini pun eh, ada kontribusi dari Bapak Ibu semua, tidak mesti di inspektorat atau di apa namanya di pengampu, yakni di terkait penyalahgunaan BMD atau di penertiban, karena bisa jadi di sana itu ada aset-aset Pemda yang masih dikuasai oleh BM. ASN. Nah, oleh karena itu mohon sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang masih menguasai BMD secara tidak sah, segera dikembalikan sehingga terkait penyalahgunaan BMD ini bisa lebih baik capaiannya. Itu mungkin kontribusi dari eh, seluruh kalangan di eh, apa namanya di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Sementara optimalisasi pendapatan daerah ini sepertinya ada beberapa yang perlu menjadi perhatian ya, karena terkait capaian kinerja. Misalnya contohnya nih, di capaian kinerja pajak dan distribusi ini adalah capaiannya adalah perhitungan ya, perhitungan dari target dan realisasi, bukan cuma sekedar menyampaikan data dukung. Jadi karena beberapa Pemda merasa data dukungnya sudah diupload, wah sudah 100%. Bukan begitu juga. Karena hitungannya adalah terkait perbandingan antara realisasi dengan target. Jadi ketika eh, sebaiknya diinput secara apa namanya istilahnya secara berkala per triwulan misalnya. Jadi capaian sampai dengan triwulan 3, karena triwulan 2 kan udah lewat ya. Untuk yang triwulan 3 itu nanti bisa segera disampaikan eh, capaiannya. Itu untuk izin saya minum dulu sebentar. Nah, ini untuk yang terkait capaian kinerja ya. Nanti yang dihitung karena nanti kita tidak apa namanya capaian itu udah capaian indeks IPKD MCP ini di akhir tahun sudah harus ditampilkan. Jadi nanti yang diminta adalah untuk sampai dengan TW3 saja terkait ini. Karena agar bisa diperhitungkan capaiannya agar mendapatkan uh, nilai IPKD-nya bisa dimunculkan. Terkait APIP ini pun demikian. Ini ada beberapa terkait yang kecukupan anggaran APIP misalnya. Dia ada 13 cukup banyak ya indikator untuk APIP ini. Jadi terkait kecukupan anggaran yang menjadi ini ada 13 deh. Cuma yang saya mau sampaikan ini terkait kecukupan anggaran yang penekanannya di sini saya sampaikan bahwa di sini ada waktunya, batas waktunya terkait RKA clearance ini. Jadi di sini disebutkan bahwa sekiranya RKA clearance terhadap PBDP belum ditetapkan sampai dengan 24 November, maka melampirkan surat keterangan sekda yang bersih perhitungan kecukupan anggaran LAPIP, di mana yang kecukupan itu sesuai dengan ketentuan dan apa yang Kemendagri sampaikan, karena kita ketahui bersama bahwa anggaran LAPIP ini itu nanti sebagaimana Permendagri ya ada perhitungannya. Jadi untuk sampai dengan APBD berapa dia sekian persen, kemudian untuk yang di atas sekian persen, jadi ada hitung-hitungannya. Dan juga untuk yang batas akhir unggah keterangan sekda di atas itu adalah batasnya ada di 28 November. Jadi mohon menjadi perhatian jangan sampai terkait RKA clearance ini apa ya luput menjadi perhatian, karena ini salah satu yang dibatasi waktu. Terkait pengisian di sini juga eh,
jabatan perlu saya ingatkan bahwa sebenarnya sekiranya selama apa namanya selama tahun berjalan ini tahun 2025 ini tidak ada pengisian jabatan inspektur atau Irbansus, mohon nanti ada surat keterangannya. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi kalau ini terkait ini kalau seandainya kosong ya. Jadi ini menjabat penjelasan ya. Kemudian untuk yang tindak lanjut SPI, nah SPI pun demikian. Jadi tindak lanjut SPI ini eh, bahwa untuk deadline penyampaiannya di tanggal 15 Mei. Sepertinya untuk yang karena SPI itu selain disampaikan ke MCP untuk yang mohon maaf di jaga.id untuk yang teman-teman apa namanya PIC MCP di daerah, juga ada MCP yang diupload di eh, MCP. Dan yang pasti terkait pelaksanaan atau capaiannya nanti mohon dapat disampaikan paling telat di tanggal 24 November. Oleh karena itu, tapi untuk rencana aksi ini, untuk yang SPI yang bukan di MCP ya, untuk yang langsung di jaga.id, informasi yang kami dapat seluruh Pemda se-Aceh ini sudah mengupload nih. Tinggal nanti kita mohon dapat informasi terkait pelaksanaannya atau capaian dari renaksi dari hasil SPI tahun 2024. Nah ini untuk yang APIP. Jadi perlu diingat sekali lagi bahwa MCP ini pedoman dan tata cara atau kejelasan terkait waktu atau timeline itu sudah kami sampaikan melalui surat B8493 ini ya di akhir tahun lalu. Ini kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia ya, di mana di surat tersebut kami tampilkan timeline pengelolaan MCP tahun 2025. Di sini uh, uh, tertulis ya batas-batasnya, maksudnya kapan menguploadnya, kemudian kapan MCP ini ditutup sehingga clear. Jangan sampai nanti dari PMD juga nanti ini kok MCP tidak bisa diupload ya, memang sudah tertutup. Jadi oleh karena itu dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebagaimana yang tersebut di timeline pengelolaan MCP ini. Nah ini sekedar mengingatkan kembali bahwa program Korsup itu untuk ke daerah ini ada terkait pengukuran, pendalaman, monitoring, dan tematik ya. Dan terkait pengukuran ini sebagaimana yang tahun-tahun sebelumnya kita ada MCP ya, yang kemudian dikenal juga dengan MCSP sebagian menyebutnya demikian. Dan itu output akhirnya adalah yang IPKD ya, Indeks Pencegahan Korupsi Daerah. Berbeda dengan indeks pengelolaan keuangan daerahnya Kemendagri. Jadi kalau IPKD terkait indeks pencegahan korupsi itu tetap di KPK bukan di Kemendagri ya. Jadi kalau yang di Kemendagri itu adalah indeks pengelolaan keuangan daerah. Dan kemudian SPI tahun 2025 ini pun tetap ada juga, di mana SPI ini nanti outputnya disebut dengan Indeks Integritas Nasional (IIN). Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi outputnya MCP adalah IPKD dan SPI itu adalah IIN. Dan ini yang dimana kedua ini adalah ada kontribusi seluruh Bapak Ibu yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk berkontribusi untuk nilai capaian dari dua hal ini. Dan ini sementara untuk yang informasi lain, misalnya monitoring ini kami tetap untuk terutama OPD pengampu ya, karena kami tetap meminta informasi nih terkait capaian pajak. Jadi capaian pajak selain di input di MCP sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa itu ada capaian apa nilainya adalah perhitungan antara target dengan realisasi, juga kami butuh informasi terkait capaian pajak dan penagihan tunggakan pajak yang disampaikan melalui Google Drive ya. Nanti mungkin kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Kemudian juga terkait sertifikasi aset dan penertiban penyelamatan aset serta penyelenggaraan PSU ini pun demikian. Selain dibutuhkan di MCP diupload realisasinya, mohon juga disampaikan secara menginput
langsung di Google Drive yang pernah kami share. Sekali lagi ini ketika nanti ada yang kurang jelas nanti kita bisa uh, apa perjelas di diskusi di tanya jawab terkait tematik ini pun tidak ada ini. Uh, ini mohon aja jangan dicoret-coret seperti di layar ini. Jadi kotor nih. Oke. Sekedar mengingatkan kembali bahwa MCP tahun 2024 ini ada apa? Tunggu, saya harus membersihkan layar dulu nih, layarnya kotor nih. Oke. Mohon jangan dicoret-coret ya layarnya ya. Capaian MCP tahun 2024 sekedar mengingatkan kembali bahwa untuk ketika di rata-rata nasional di angka 76, rata-rata wilayah di Aceh itu ada di 82. Jadi di atas rata-rata. Sementara Pemkab Aceh Timur itu luar biasa nih. Di atas rata-rata nasional dan rata-rata di atas rata-rata Aceh. Jadi ini kalau kalau misalnya nih offline nih saya mau minta applause nih ke tepuk tangan, tapi itu karena di layar jadi agak sulit ya. Paling juga paling menyampaikan di ini ya. Tapi intinya adalah Aceh Timur punya track record yang bagus ya untuk capaian MCP, di mana untuk capaian tahun 2025 2024 itu cukup bagus di peringkat 9 se-Aceh. Jadi peringkat 9 dari 24 Pemda se-Aceh cukup bagus ya. Jadi setengah teratas ya. Namun demikian kalau dihitung di se-Indonesia peringkat Aceh Timur itu hanya di peringkat ke-248 dari 546 Pemda yang di yang ada apa yang terkait MCP ini. Jadi masih jauh nih, masih uh, benar-benar di tengah juga karena 248. Jadi namun demikian tidak ya kita berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya ya. Eng ya, sebentar putus rupanya. Sebentar terputus. Terputus. Oke. Oke. Sudah aktif lagi ya. Ini sekedar mengingatkan bahwa untuk di tahun 2024 capaiannya cukup bagus ya. Ada di 84, sekian, jadi kita bulatkan di angka 85 di peringkat ke-9. Ini capaian demikian untuk pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Karena jadi kalau kita lihat untuk Aceh Timur itu masih karena sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Harun bahwa di angka di atas 78 itu adalah uh, terjaga ya warna hijau, sementara untuk wilayah Aceh nih hanya 5 Pemda nih yang di warna kuning di bawah 78, yaitu Biren, Aceh Tengah, Pidi Jaya, Sabang, dan Aceh Singkil. Jadi mohon uh, prestasi yang sudah dicapai tahun lalu semoga bisa terulang lagi di tahun ini, kalau bisa bahkan ditingkatkan. Kami berharap demikian. Dan ini perlu diingat bahwa eh, Pak Bupati dan Ketua DPRD Kepala DPR Kabupaten Aceh Timur sudah menandatangani komitmen anti korupsi nih. Kalau kita di tanggal 5 Mei 2025 di kantor KPK, di mana untuk poin nomor 3 itu mereka berkomitmen bahwa melaksanakan upaya-upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah berpedoman pada Monitoring Center for Prevention. Nah, ini jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk mewujudkan komitmen uh, dua tokoh kita ini, Pak Bupati dan Pak Ketua DPR Aceh Timur ya, untuk bisa menepati komitmennya untuk dengan terkait capaian MCP ini. Dan untuk capaiannya, Pak Bupati juga telah berkomitmen bahwa untuk Aceh Timur ketika di tahun lalu capaiannya adalah di 84,85 atau kita bulatkan menjadi 85, di tahun 2025 ini
adalah di angka 86,89, jadi di angka 87. Jadi ada peningkatan. Oleh karena itu mohon kekompakan Bapak Ibu di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk bisa mewujudkan eh, komitmen beliau untuk di angka capaian MCP Kabupaten Aceh Timur. Untuk di tahun 2025 ini di angka 87 ya kalau dibulatkan ya, karena hasil eh, targetnya adalah di 86,89. Nah, ini kembali mengingatkan bahwa untuk capaian saat ini, per ini data saya tarik di per hari kemarin ya, kemarin sore. Jadi untuk capaian sementara untuk wilayah Aceh seperti ini, jadi masih merah ya. Jadi tertinggi di kemarin sore adalah di Pemkab Pidi di angka 33,43. Sementara kalau kita lihat untuk Aceh Timur ada di peringkat ke-17 nih. Masih jauh nih, masih di angka 7,45. Artinya kalau PD bisa di angka 33,43, kan Aceh Timur nggak beda jauh juga dengan PD kan. Jadi artinya harusnya bisa seperti PD, bisa di angka 33,43. Oleh karena itu mohon eh, bisa eh, untuk capaian MCP 2025 ini bisa diwujudkan dengan kekompakan Bapak Ibu di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Nah, ini sebagai contoh bahwa untuk progres penginputan masih cukup banyak yang perlu diunggah ya. Kan ini contohnya nih, karena di sini ada 113 indikator ya, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Pak Harun di sini. Jadi saya ambil cuma hanya di page pertama saja nih, hanya 10 indikator pertama nih, masih banyak yang belum diupload. Artinya mohon bisa jadi secara data dukung sih sudah tersedia, hanya saja mungkin belum disampaikan ke mana namanya, ke admin MCP untuk diupload, karena capaian MCP itu sebenarnya kalau masih nol ada beberapa kemungkinan. Pertama, Pemda memang belum mengupload, jadi apa yang mau diverif karena belum diupload. Kedua, mengupload tapi salah yang diupload, tidak sesuai apa yang diminta gitu. Jadi hanya sekedar sampah saja. Jadi yang diminta A ya diupload B, yang tidak sesuai. Atau ketiga, memang capaiannya belum terpenuhi. Misalnya tadi terkait capaian penagihan piutang, ditargetkan penagihan piutang sekian rupiah, ternyata memang ada progres ya, nol juga. Oleh karena itu jadi ada beberapa kemungkinan untuk nilai MCP. Oleh karena itu mohon, kalau memang sudah ada datang yang valid, yang sudah sahih dan itu memang betul, silakan disampaikan ke admin MCP untuk diupload agar verifikator bisa menguploadnya, bisa memverifnya, dan bisa nanti nilai capaian bisa muncul. Oleh karena itu mohon bantuan kekompakan dari Bapak Ibu semua. Ini sekedar mengingatkan lagi bahwa untuk MCP ini ada kaitannya juga dengan SPI. Karena di sana ada sebagaimana saya sampaikan bahwa di area APIP itu nanti juga ada terkait SPI, dan juga kita juga uh, ada redaksi yang perlu diselesaikan untuk mencapai dari indikator di area APIP terkait SPI. Sekarang mengingatkan saja bahwa untuk SPI tahun 2023 dan 2024 adalah di angka, untuk tahun 2023 di angka 72,86, sementara di tahun 2025 itu malah turun jadi 66,61. Ini perlu diingat bahwa untuk capaian SPI ini untuk pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih di warna merah ya. Karena kalau kita lihat di layar, untuk yang warna kuning ini masih sedikit, lebih sedikit dari yang warna merah. Sementara yang warna hijau ini belum ada yang di atas 78. Oleh karena itu kami berharap salah satu Pemda di wilayah Aceh yang bisa di kategori terjaga, yakni di atas 78, itu salah satunya adalah Aceh Timur. Kami berharap demikian. Mohon uh, kesungguhannya. Nah, sekedar mengingatkan bahwa untuk SPI ini sebenarnya ada 3 dimensi ya. Ada dimensi internal, eksternal, dan pakar ya. Dan untuk yang sekedar mengingatkan saja bahwa untuk dimensi eksternal itu adalah terkait jadi integritas pegawai,
layanan publik dan pencegahan korupsi. Jadi jadi pihak eksternal ini menilai nih bagaimana sih integritas pegawai di Kabupaten Aceh Timur. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Jadi jangan sampai orang di luar lingkungan Kabupaten Aceh Timur menilai integritas pegawai Pemkab Aceh Timur ini sangat rendah. Nah, ini yang kita berharap itu jangan sampai terjadi ya. Sementara demikian juga untuk dimensi internal. Dimensi internal ini ada 7 yang dinilai ya, terkait pengelolaan PBJ, anggaran, kemudian pencegahan pengaruh, sosialisasi anti korupsi, transparansi dan lainnya. Jadi ini yang sekedar mengingatkan saja bahwa capaian SP itu dinilai dari 7 dimensi, di mana mohon maaf, ada 3 dimensi, internal, eksternal dan pakar ya. Namun untuk di lingkungan pemerintah kabupaten kemungkinan yang mudah atau mudah, maksud saya gini, yang bisa diintervensi, yang bisa, tapi bukan juga untuk dikondisikan, karena kami tidak menilai, kita tidak berharap nilai SPI ini baik, tapi dengan hasil dikondisikan, itu yang kami tidak berharap demikian. Nah, ini sekedar mengingatkan saja bahwa untuk tadi di area manajemen ASN itu ada ada kepatuhan LKPN, dan kami sangat mengapresiasi nih untuk seluruh anggota DPR Kabupaten Aceh Timur nih seluruhnya sudah melaporkan harta kekayaannya, dan semuanya pun sudah lengkap, sehingga kita lihat di sini 100% ya, baik pelaporannya maupun kepatuhannya. Dan ini sangat baik untuk capaian dari nilai MCP, karena salah satu yang dinilai adalah kepatuhan terkait pelaporan. Bagaimana dengan untuk eksekutifnya? Nah, sementara Aceh Timur dari 244 yang wajib lapor, semuanya sudah lapor. Hanya saja dari 244 ini ada 35 orang yang belum lengkap pelaporannya. Oleh karena itu, sementara untuk di MCP yang kita perlukan adalah bukan cuma sekedar melapor, tapi lengkap. Karena kalau melapor itu mungkin bisa asal-asalan, tapi kita lengkap. Oleh karena itu mohon eh, eh, ASN yang wajib lapor, pejabat yang eh, wajib lapor LKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur itu dapat berkontribusi untuk capai nilai MCP ini dengan memenuhi kepatuhan terkait pelaporan. Siapa saja kah ke 35 orang ini? Ini saya tampilkan agar menjadi bisa saling mengingatkan ya di antara Bapak Ibu semua. Jadi di sini ada kepala dinas ya, Pak Murdani, kemudian juga ada Asda ya, betul ya, asisten administrasi umum. Ini ada Pak Reza Rizky, kemudian juga ada sekretaris Aminullah, kepala bidang juga ada nih, kepala bidang, kepala sekretariat, cukup ya, ada 10. Kemudian di sini ada kepala bidang lagi, ada sekretaris camat, kemudian juga ada rata-rata kepala bidang ya, ada sekretaris. Ini ada Pak Muhammad Fuad, Muhammad Jamil, Murhaban. Nanti mau dicek nih untuk saling mengingatkan agar segera melengkapi, karena kalau tidak lengkap itu capaian MCP-nya masih nggak bagus. Oleh karena itu paling tidak eh, kita harus berkontribusi untuk kebaikan kita bersama. Dan di sini juga ada, ini yang paling perlu diingatkan kembali, ini ada Irbansus nih, Pak Zulkifli Idris, mohon diingatkan, karena eh, seharusnya kalau di inspektorat tuh sudah paham betul untuk eh, ketidak patuhan terkait pelaporan ini dapat berefek pada capaian MCP. Dan yang terakhir ini sampai dengan 34 orang ini adalah bendahara-bendahara. Jadi itu mungkin yang sekadar mengingatkan kembali bahwa ini yang terakhir ya, bahwa terkait nilai MCP, kemudian juga presentasi capaian dan ketepatan waktu pemenuhan LHKPN serta SPI ini menjadi indikator tiga
dari beberapa indikator untuk penilaian kinerja inspektur daerah. Oleh karena itu, mohon ya sekali lagi mungkin bisa jadi ya Pak Inspektur juga harus lebih ini lebih aware karena kepatuhan terkait tiga hal ini yang ada kaitannya dengan KPK ya. Jadi mohon bisa lebih menjadi perhatian bersama karena ini adalah termasuk menjadi indikator yang menjadi uh, penilaian kinerja dari inspektur daerah. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Rayani. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramdhani atas materi yang disampaikan hari ini. Sangat menarik Pak Ramdhani mengenai MCP ini, Pak Ramdhani. Pak Ramdhani, saya belum melihat ada yang bertanya di kolom chat atau raise hand. Pak Ramdhani, Oke. kalau kita lanjutkan ke Pak Julpakar boleh Pak Oh Ramdhani? iya, Biar silakan, lebih silakan Pak jelas Jul. ya. Oke, Pak Jul untuk menyampaikan. Silakan Pak Jul. Selanjutnya Pak Julpakar dari Inspektor Aceh Timur. Waktu dan layar Zoom kami persilakan Pak Julpakar. Baik, terima kasih Pak Reyani dan Pak Ramdhani. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik memang sebenarnya sebelum saya masuk ke materi yang akan saya sampaikan, ada hal yang ingin saya tanyakan sedikit kepada Pak Ramdhani. Izin bertanya, Pak. Jadi izin Pak Ramdhani, saya bertanya ini kapasitas saya sebagai admin. Karena pastinya admin itu bertugas mengupload dokumen dan ketika tidak ada kesesuaian atau tidak match dengan hasil verifikasi dari verifikator, maka itu menjadi umpan balik pastinya ke admin dan akan kami sampaikan kepada OPD terkait atau OPD Pegampu. Nah, mungkin hal yang saya tanyakan begini, Pak Aram, karena ketika kita merujuk pada sistem MCP tahun sebelumnya dengan tahun ini itu memang secara ininya cukup berbeda ya kan dan lebih friendly seperti yang pernah Pak Ramdhani sampaikan untuk yang tahun 2005. Cuman pas satu sisi mungkin juga ada hal-hal mengapa aplikasi MCP ini sudah dibuat sedemikian rupa. Salah satu contohnya seperti ini Pak Ramdhani. Ketika saya bandingkan aplikasi MCP tahun 2024 dengan aplikasi MCP 2025, kami biasanya para admin ketika ada yang kami dapatkan eh, itu bisa kami counter attack, Pak. Di aplikasi tahun 2024 kami bisa menjelaskan bahwasanya ini ada hal yang mengapa Putus-putus dokumennya Bapak ini izin. seperti ini. Nah, Pak Jul sementara putus-putus. di tahun dua. Oh ya Pak ya, maaf Pak. Mungkin jaringan ya Pak. Kedengaran Pak? Ya bagus sekarang Ya bagus. ya Lanjut lanjut ya. Pak. Izin Pak. Ketika di aplikasi di tahun 2025 ini, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dokumennya, kami tidak bisa counter attack Pak. Tidak bisa menjelaskan di dalam sistem tersebut. Contoh Pak. Contoh untuk SK 10 paket strategis, Pak. Nah, artinya begini, Pak. Saya sebenarnya ingin menjelaskan kepada verifikator kenapa SK paket strategis itu eh, kami persiapkan di luar tanggal yang ditetapkan. Tapi kami tidak bisa menjelaskan itu. Nah, mengapa SK paket 10 paket strategis itu diterbitkan melebihi tanggal yang sudah ditentukan sebagaimana pedoman, mempertimbangkan, Pak, mempertimbangkan pertama terkait dengan Perpres PBJ, Pak, di bulan berapa kalau saya nggak salah, itu salah satu pertimbangannya, Pak. Yang kedua, proses pelantikan Bapak Bupati Aceh Timur itu di akhir bulan Maret. Nah, sehingga SK paket 10 paket strategis itu tidak dikeluarkan tepat waktu
atau tidak dikeluarkan oleh PJ Bupati Aceh Timur mempertimbangkan pelantikan Pak Bupati yang sudah dilakukan di Maret kemarin. Maret Putus, putus-putus dengan lagi. mungkin hal seperti ini Pak, yang saya sampaikan, ada nggak jalan keluarnya, Pak? Apakah dokumen yang sudah kami uploadkan itu bisa dipertimbangkan untuk diterima atau memang tidak diterima sama sekali? Demikian, Pak. Terima kasih. Baik Pak, ya, Pak Rayani, langsung saya respon aja Pak Rayani ya, langsung ya. Boleh Pak, lanjut Pak. Oke, baik-baik. Oke, Pak Zul, nanti mungkin Pak Harun Hidayat bisa menambahkan atau mungkin teman-teman di ini karena banyak di anggota KPK nih yang bergabung di Zoom mungkin bisa menambahkan sekiranya ada yang kurang. Pertama Pak, terkait yang penjelasan itu kan biasanya kan bukan biasanya memang disediakan kolom chat bukan Pak, bukan kolom chat kolom keterangan di situ bisa disampaikan di sana keterangannya. Misalnya diupload kemudian juga ditambah keterangan apa yang perlu diperjelas oleh admin MCP untuk menyampaikan data dukungnya. Dan kemudian untuk yang terkait misalnya strategis, PBJ strategis itu sebenarnya kan pada dasarnya memang itu sebagian saya nggak tahu ya. Kalau kami sih menilai itu jadi alasan pembenar pemerintah daerah terkait keterlambatan. Karena kalau mungkin kalau seandainya Kabupaten Aceh Timur itu masih mending masih di tidak ada pemungutan suara ulang. Bagaimana dengan Pemda yang masih baru pemungutan suara ulang di pertengahan tahun ini lebih mundur lagi dong, harus kan begitu ya. Tapi paling tidak itu sebenarnya kan bisa di penetapan 10 proyek strategis itu kan bisa oleh yang pada saat itu adalah menjabat sebagai kepala daerah. Di dalam hal ini misalnya PJ ya misalnya. Seandainya pun nanti ketika ada kepala daerah yang definitif, itu kan pada dasarnya kan beliau bisa mengupdate SK-nya Pak, SK kepala daerah. Jadi misalnya mengubah. Yang kami pahami demikian. Jadi artinya itu tidak mesti juga menunggu sampai dengan waktu yang akhirnya malah jadi mundur ke belakang. Jadi paling tidak sudah ada dulu kalau memang nanti SK berubah akan bisa dirubah oleh kepala daerah yang sesuai dengan prioritasnya beliau ya gitu. Mungkin itu tanggapan terkait mengupload yang masih penjelasan yang masih belum bisa, tapi harusnya bisa Pak karena ada kolom keterangan ya nanti admin MCP bisa menyampaikan. Tapi paling tidak sekiranya ada kendala dalam hal penyampaian atau mungkin perlu dijelaskan lebih ini. Jadi pada dasarnya kan saya selaku PIC Pak ini membuka komunikasi luas kepada admin MCP Bapak. Jadi jangankan cuma terkait itu. Jadi ketika Bapak misalnya ada kendala login, misalnya kok login gak masuk nih, kenapa ya? Nah bisa sampaikan ke kami kendalanya gitu. Itu termasuk yang terkait login. Misalnya terkait yang tadi ada beberapa Pemda bahkan yang data dukungnya besar, kapasitasnya misalnya berapa megabyte misalnya. Ternyata di situ di MCP itu hanya bisa mengupload cuma berapa megabyte. Itu Bapak bisa menyampaikan ke kami, ke saya, Japri, nanti kami akan teruskan ke teman-teman di TI-nya teman-teman TI-nya KPK untuk mungkin bisa di-upgrade kapasitas dari memori yang untuk menampung data dukung Pemda. Jadi artinya seandainya pun kondisi yang tidak memungkinkan itu nanti Pak Zul bisa langsung japri saya Pak. Jangan segan-segan Pak, kapan saja.
24 jam. Cuma responnya nggak bisa 24 jam tentunya kan. Ya, Jadi WhatsApp saja kapan tengah malam WhatsApp aja mungkin Pak Zul habis siap, siap. apa tahajud, wah baru ingat WhatsApp saya nggak apa nanti mungkin saya respon setelah pagi gitu Pak. Mungkin begitu Pak Zul. Jangan Siap. mungkin ada tambahan dari Iya teman-teman Pak, izin Pak. Pak. Mungkin Pak Harun ada tambahan Pak Harun. Cukup dulu. Oke. Gitu Pak Ya, Zul. khusus ini Pak, gini Pak. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan penyampaian Pak, penyampaian penjelasan. Karena di hasil verifikasi itu dokumen Mhm. diterima Pak, ya terkait Mhm. dengan SKPBJ itu Pak, dokumen diterima dan di situ sudah dikunci Pak. Jadi kita nggak bisa berkomentar apapun Pak. Nilainya nol. Seperti Nah, itu Pak. ini saya langsung respon Pak. Nah ini contohnya Pak, Bapak bisa langsung telepon, bisa ngontak Ya. saya, nggak mesti kontak telepon ya, WhatsApp juga bisa. Nanti saya langsung akan menyampaikan ada beberapa Oh, hal siap, itu, siap. ada beberapa Ya, hal siap. verifikator tuh sebenarnya Ya, khilaf Pak. Mereka sudah menekan kunci sehingga Pemda tidak bisa mengupload. Bahkan ada yang belum, Pemda ya, belum mengupload, bisa. verifikator Nah, mengunci karena sebenarnya bukan maksud mereka untuk mengunci semata-mata karena kekhilafan mungkin tidak sengaja kepencet tombol kuncinya sehingga langsung. Nah itu beberapa teman dari eh, eh, kalau seandainya Pak Zul menyampaikan langsung ke saya itu pun Pak Zul bukan orang pertama karena beberapa teman di admin MCP di wilayah Aceh ini pun yang langsung mengontak saya ketika tadi ada tombol yang terkunci sehingga mereka tidak bisa mengupload bahkan tidak bisa yang tadi Pak Zul sampaikan memberikan penjelasan. Jadi mungkin gitu aja Pak. Jadi jangan segan-segan sampaikan karena kan ya, itulah salah satu tugas saya untuk di Aceh ini untuk ya ya. merespon Pak Zul salah satunya. Oke, silakan gitu Pak Zul Siap, penjelasannya. siap, siap. Terima kasih Pak. Ya, baik, baik, baik Pak, baik. Izin Pak, Pak Reyani, ini saya langsung saja Pak ya, Pak Reyani, untuk menyampaikan materi. Pak, saya mau konsultasi Pak Jul Pakar nih Pak. Ada Iya, siap. pertanyaan di kolom chat atau setelah Bapak atau sebelum Bapak nih kita ada pertanyaan dari kolom chat Pak untuk Pak Harun dan Pak Ramdhani Pak. Oke. Kita lanjut dulu Bapak atau kita kasih bacakan dulu pertanyaan untuk Pak Harun Pak. Pak Jul Pakar gimana Pak? Jadi dijawab sama Pak Ramdhani ataupun Pak Harun, karena begini sifatnya Pak Ryan, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin harus dilaksanakan oleh Pak Harun dan ataupun Pak Ramdhani setidaknya ketika menjawab ini Pak Jul Pakar saya bisa putus-putus suaranya Pak. jelas seperti itu lah. Iya. Jadi mungkin ada hal penting, jadi bisa dijawab langsung. Jadi silakan itu semua oleh Pak Ramdhani besar bakalan sama. Oh iya Pak, berarti kita lanjut dulu Bapak Pak Cuma ya. saya hanya Pak, ingin memastikan kalau inti daripada materi yang akan sampai. Ya, ya, ya. berarti Bapak lanjut dulu Pak ya, materi dari Berarti Bapak ini ya. saya lanjut. Enggak, saya pikir dijawab dulu sama Pak Oh dia jawab, oh Ramdhani. iya. Jadi kebetulan Oke, momennya Oh, ini boleh Pak, boleh Pak. Pak. Ini ada pertanyaan Saya pikir untuk seperti itu. ada dua nih Pak ya, untuk Pak Harun dan Pak Ramdhani. Eh, Assalamualaikum, izin bertanya untuk Pak Harun. ASN sekarang itu tidak ada kompetitor, tapi yang ada kolaborator. Mohon menjelaskan susah prakteknya. Mohon pencerahan bagaimana strategi kolaborator mudah dilaksanakan. Itu untuk Pak Harun. Untuk Pak Ramdhani, untuk menghindari perencanaan yang sifatnya titipan, bagaimana supaya terhindar dari titipan? Terima kasih dari Pak Abdul Muin, Kecamatan Penaron. ya mungkin Pak Harun dulu kali ya. Boleh Pak. Atau Pak Harun belum muncul? Kalau gitu saya dulu. Boleh Pak. Ya baik, kalau gitu di layar. Oke, silakan Pak Harun. Ya, terkait kolaborasi ya. Jadi saat ini kalau contoh-contoh yang dicontohkan teman-teman artis itu mereka bukan bersaing satu sama lain ya, yang keren mereka di podcast-podcastnya itu justru saling support, jadi saling mengundang sehingga malah saling menguntungkan, bukan saling menjatuhkan. Terus juga
di teman-teman di pengusaha juga demikian. Jadi saling support, sampean kurang apa, saya butuh ini, nah saling support. Kolaborasi malah saling sukses dua-duanya. Terus kemudian di ASN, unit kerja, lintas unit kerja itu juga bisa saling kolaborasi dalam melayani, memenuhi kebutuhan dari istilahnya itu pengguna layanan kita. Kalau misalkan kalau di KPK itu istilahnya Direktorat LHKPN kolaborasi dengan aplikasi, bisa berkolaborasi, mereka mengadakan kegiatan bersama sehingga target mereka, unit mereka itu tercapai dua-duanya. Halo, suara saya cukup jelas? Jelas. Contoh lain adalah dari unit kerja di apa istilahnya, inspektorat, berkolaborasi join audit bersama teman-teman di BPKP atau lintas unit ya dengan provinsi, misalkan kabupaten atau dalam ini Aceh Timur dengan pemerintah Aceh, itu misalkan kolaborasi join audit dan sebagainya. Jadi banyak kreativitas. Kalau memang kalau susah itu tidak hanya kolaborasi, bahkan koordinasi aja mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Mungkin unit Bapak dengan unit sebelah, bidang A dengan bidang B aja kadang-kadang ngobrol aja susah. Bahkan mungkin masing-masing silo-silo tidak ada koordinasi. Jangankan kolaborasi, koordinasi aja susah. Ya memang itu berarti ego, berarti. Memang kata kuncinya di ego. Sama seperti yang dulu terjadi, ada istilah cicak buaya dan sebagainya. Ego sama kepentingan politik, yaitu harus diluturkan ya. Di KPK dulu pernah ada, dengan kepolisian sama-sama APH ada istilah cicak buaya, cicak versus buaya. Ya karena ego tadi. Tapi ketika itu saling menurunkan, tujuan utamanya adalah penegakan hukum seperti apa, nanti kita kolaborasi. Nah, kira-kira demikian. Jadi sekali lagi, susah atau tidak itu tergantung dengan top leader juga dan juga ego masing-masing unit, masing-masing pimpinan unit, masing-masing ASN di dalamnya, masing-masing individu-individu yang ada di dalamnya. Saya kira itu, Pak. Lanjut ke saya, Pak Rayani, langsung. Boleh Pak, langsung. Oke, baik. Nah, di sini pertanyaan terkait ini ya, menghindari perencanaan yang sifatnya titipan, bagaimana menghindarinya. Nah, kalau titipan dalam perencanaan itu kan misalnya ya, contohnya ini sebentar, oke. Sebagai contoh misalnya pokir-pokir kan begitu ya, bisa melalui pokir atau mungkin bisa jadi apa namanya, hibah yang titipan. Karena bukan kita tahu, berdasarkan pengalaman kami di daerah itu anggota DPRD itu sebenarnya kan mereka punya terkait pokir dikasih kewenangan untuk pokir gitu ya. Tapi juga ada yang mereka seperti ini, apa namanya, apa bahasanya, istilahnya ya, maklar proposal. Karena kan kita tahu kalau pokir itu tanpa proposal, kalau hibah itu harus ada proposalnya. Nah, itu yang seperti itulah, atau mungkin titipan dari yang lainnya. Nah, intinya adalah ketika perencanaan kan apapun itu, entah itu pokir kah ataukah apa namanya, proposal atau yang lainnya, itu kan nanti kan disinkronkan dengan visi dan misi kepala daerah, kemudian nanti juga program kerjanya SKPD, kemudian juga yang pasti ketersediaan anggaran. Karena intinya kan adalah seperti itu. Jadi
berapapun banyak pokir yang masuk, berapa proposal yang masuk, apakah itu titipan ataukah benar? Kalau memang uangnya tidak ada ya tidak bisa kan begitu ya. Jadi kan tetap ada pemerintah daerah kan tetap ada prioritas. Uangnya terbatas, jangan sampai itu dipenuhi, kemudian dikerjakan, akhirnya ini juga sempat terjadi di beberapa daerah ya. Jadi kasihan kontraktor itu tidak dibayar. Kenapa? Karena memang tidak ada uangnya. Jadi hutang pihak ketiga. Ya, ini yang kita tidak berharap itu terjadi. Jadi artinya adalah eh, APBD itu disesuaikan dengan kondisinya. Jangan sampai juga pemasukan nggak banyak, tapi digelembungkan seolah-olah eh, PAD-nya besar sehingga bisa belanja banyak juga. Nah, itu sebenarnya kan eh, ya kerja-kerja TAPD yang lebih juga untuk lebih bisa memastikan ya untuk dia itu berjalan dengan baik. Jadi yang pasti intinya eh, untuk yang titipan itu bisa apa ya namanya terfilter sebenarnya kalau kita mau berjalan sesuai aturan ya, misalnya pokir yang tidak ini dia bisa dari karena kan pokir kan ada tahapannya ya, misalnya bisa diverifikasi atau divalidasi oleh Sekwan sebelum nanti kemudian diupload, kemudian setelah diupload pun nanti eh, pokir itu pun apakah dia sesuai dengan apa namanya kamus usulan ataukah tidak. Kalau memang tidak sesuai ya ke drop juga. Kalau seandainya sesuai pun nanti dilihat lagi apakah dia sesuai visi dan misi dan juga apakah sesuai dengan emang program kerjanya SKPD. Kalau misalnya anggaplah ada usulan terkait ada titip pembangunan jalan lingkungan di kampung A misalnya gitu. Ternyata memang secara program kerja SKPD pembangunan jalan berarti apa? Perkim ya. Perkim Dinas Perkim memang punya program itu ya lanjut bisa terwujud. Tapi kalau memang tidak ada Perkim lagi ada program kerja di kampung yang lain untuk di tahun ini ya tidak bisa kan begitu. Jadi disesuaikan. Jadi artinya sebenarnya titipan-titipan itu bisa terfilter selama eh, pejabat-pejabat yang berwenang ya bekerja sesuai dengan aturan yang ada dengan yang jadi memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Begitu mungkin jawabannya Pak Rayani. Semoga dipahami. Terima kasih Pak. Eh, Insya Allah jawaban dari Bapak Harun dan Pak Ramli tadi bisa untuk Pak Abdul Muin agar lebih paham Pak masalah yang ditanyakan tadi. Kemudian untuk Pak Julpakar, boleh Pak lanjut lagi Pak Julpakar? Baik, terima kasih Pak Rayani. Saya lanjut. Sebenarnya jujur Pak Ramdhani, Pak Harun, dan Pak Rayan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan terkait dengan MCP juga pastinya. Nah, eh, kelihatan ya. Nah, tapi sudah dibahas tuntas oleh Pak Harun pastinya, Pak Ramdhani. Cuman ada salah satu aspek penting mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak-Bapak, Ibu pimpinan OPD maupun PNS yang ada di Timur, bahwa keberhasilan daripada pencegahan korupsi itu tidak terlepas daripada komitmen, Pak, pastinya. Komitmen kepala daerah, dan itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan oleh Pak Bupati, Pak Iskandar Usman Al-Faraki pada tanggal 5 Mei tahun 2025 kemarin. Dan pastinya juga itu langsung di gedung KPK, bukan dipanggil ya Bapak Ibu sekalian, tapi diundang. Berbeda maknanya ketika itu diundang sama dipanggil. Alhamdulillah kita kemarin diundang, bahkan bukan hanya Pak Bupati saja, di situ juga hadir Pak Sekda dan beberapa kepala OPD Penggampu. Nah, keberhasilan daripada pencegahan korupsi di daerah ini juga tidak terlepas daripada sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Pak Bupati nggak akan pernah apa istilahnya nggak akan pernah mengetahui sejauh mana tingkat atau upaya pencegahan korupsi daerah itu ketika OPD Penggampu, bukan hanya OPD Penggampu, seluruh OPD Penggampu itu mendukung, bersinergi dan berkolaborasi.
khususnya terkait dengan pemenuhan dokumen MCP ini sebanyak 647, kurang lebih 647 dokumen. Banyak, memang tahun ini cukup luar biasa. Dan di samping itu juga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan MCP ini atau upaya pencegahan korupsi juga terkait dengan pelaksanaan kegiatan perbaikan tata kelola pemerintah. Ini menjadi salah satu indeks nantinya pastinya. Pasca dikeluarkannya hasil MCP ini menjadi salah satu indeks pencegahan korupsi di daerah. Dan ini juga sebagaimana penjelasan Pak Ramdhani sebelumnya, MCP tren nilai MCP Kabupaten Aceh Timur itu masuk kategori baik. Saya ingin menjelaskan bahwa capaian Pemkab Aceh Timur di tahun 2021 itu berada di angka 81,03. Itu kita berada di peringkat ketiga Aceh untuk wilayah Aceh. Di tahun 2022 secara nilai kita mengalami kenaikan tapi peringkat kita turun, yaitu di angka 84, kurang lebih 84. Begitu juga di tahun 2000, saya akan ke atas karena saya lupa angkanya, izin Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mbak, ya. Nah, ini dia. Jadi di tahun 2022 itu kita mengalami kenaikan dari 81,03 mencapai 86,46. Secara angka atau tren nilai kita mengalami peningkatan, tapi di urutan kita mengalami penurunan berada di urutan kelima. Begitu juga di tahun 2022. Di tahun 2022 kita juga mengalami kenaikan atau tren nilai kita tuh menaik, berada di angka 88,14%. Nah, terkait juga dengan peringkat, kita berada di peringkat ke-6. Itu juga di tahun 2024. 2024 secara nilai kita mengalami penurunan dan peringkat juga kita mengalami penurunan. Kita berharap di tahun 2025 pastinya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati Aceh Timur itu di angka 86,89%. Jadi kolaborasi sinergisitas antara seluruh OPD itu sangat diharapkan pastinya. Apalagi saya sebagai admin, saya sering berkoordinasi dengan OPD-OPD Pegampu untuk melakukan pemenuhan. Setidaknya kita hari ini dokumen dulu. Dan di samping dokumen juga implementasi itu yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan pengukuran MCP ini kita sudah buat, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah buat pengukuran MCP di setiap area. Di setiap area intervensi berdasarkan, izin Bapak Ibu, saya share SK Pak Bupati. Kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan ya? Belum, Pak. Belum kelihatan. Ah, Udah, belum. Pak. Udah kelihatan, Pak. Sudah. Oke, oke. Pak Bupati Aceh Timur telah menetapkan rencana aksi tindak lanjut pencapaian kegiatan koordinasi korupsi dan pencegahan dalam rangka pemberantasan korupsi terintegrasi pada pemerintah Kabupaten Timur tahun 2025 melalui keputusan nomor 050-289-2025. Nah, di sini sudah ditetapkan. Ini kita adopsi langsung dari pedoman yang dikeluarkan, pedoman MCP yang telah dikeluarkan oleh pihak KPK. Nah, persoalannya sekarang hari ini adalah persoalannya karena Pak Bupati sudah berkomitmen.
sudah ditetapkan dan langsung ditandatangani oleh Pak Bupati dan Ketua DPRK di Gedung APK. Apakah, pertanyaannya sekarang, apakah Bapak-bapak Kepala OPD Penggampu telah menetapkan target daripada MCP ini sesuai dengan area intervensinya? Saya yakin ada beberapa kepala OPD yang sudah menetapkan target capaian MCP di perjanjian kinerja, dan saya juga yakin ada beberapa kepala OPD yang belum menetapkan target MCP di dalam perjanjian kinerja yang bersangkutan. Karena apa? Ketika target MCP ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka itu salah satu bentuk komitmen Bapak Ibu sekalian. Salah satu bentuk komitmen Bapak-bapak kepala OPD untuk mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pak Bupati Kabupaten Timur. Nah, ini saya sampaikan terkait dengan beberapa area intervensi, karena mungkin juga ini terkait dengan waktu Bapak Ibu sekalian. Keterlibatan seluruh OPD. Salah satunya adalah di perencanaan. Di perencanaan itu ada keterlibatan seluruh OPD terkait dengan Renja. Salah satu pemenuhannya adalah SK penetapan tim Renja. Apakah itu ada dibuat? Itu nanti akan kami tagih. Siapa leading sektornya? Itu Bapeda. Mi sebagai admin MCP akan berkoordinasi dengan pihak Bapeda untuk memastikan Renja itu ditetapkan oleh kepala OPD melalui satu keputusan. Apakah pihak Bapeda di sini ataupun Kabid ataupun ya Kabid yang mengampu terkait dengan perencanaan ada hadir di sini? Hadir Bang Jul. Nah, Bang Suhaimi ya? Ya Ini Bang Bang. Suhaimi ya? Ya, izin Bang. Terkait dengan itu Bang, yang saya sampaikan barusan, apakah sudah didelegasikan kepada atau sudah disampaikan kepada para analis perencana ataupun OPD-OPD terkait Bang? Ini kita sambil diskusi ya Bang. Ini saya hanya ingin memastikan bahwa apakah hal itu sudah tersampaikan ke OPD terkait Bang. Mohon Untuk dijawab Bang. untuk Bapeda sendiri kita SK-nya udah kita persiapkan Bang Siap. Jul. Oke, siap. Beres Bang. Sementara OPD-OPD terkait Bang ini karena berkaitan juga dengan nilai MCP yang sudah kita tetapkan Bang. Target di Bapeda Bang. Lumayan tinggi ya Bang. Itu sebesar 97,18 Bang. Jadi kita pastinya harus kita diintervensi, kita juga mengintervensi OPD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen pemenuhan sebanyak 647. Sementara kalau untuk perencanaannya saja, untuk perencanaan itu ada 134, Pak Suhaimi, Bang Suhaimi. 134 dokumen yang harus dipenuhi. Kalau enggak kita ekstra, mungkin kita nggak akan mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mungkin penjelasan dari Pak Bang Suhaimi, mohon Bang. Untuk SK Renja mungkin di dinas teknis terkait Bang Jul Bakar. Ya, ya, siap Bang. Nanti Untuk dokumen, kita minta dari dinas terkait untuk diantar ke Bapeda begitu. Mungkin begitu Bang Jul Bakar. siap Bang, siap Bang. Artinya Bapeda memang sendiri kan, udah siap SK-nya Bang, jauh-jauh hari udah kita siapkan. siap. Kita menunggu Bang dokumennya Bang. Kita duduk lagi nanti ya Bang ya untuk memastikan bahwa target yang sudah ditetapkan Pak Bupati ini dapat kita capai dan kalau bisa pun terlewatkan dari target yang sudah ditetapkan. Melebihi daripada target yang sudah ditetapkan. Oke Bang, makasih Bang Suhaimi. Baik Bang Jul Bakar, nanti saya koordinasi kembali dengan Abang. Baik Bang, selanjutnya terkait dengan keterlibatan OPD lainnya di area BMD. Di area BMD itu secara informasi sudah disampaikan, Bapak Ibu sekalian. BMD ini memang menjadi hal yang sangat krusial sebenarnya karena pemenuhan dokumennya itu mayoritas terlibat OPD-OPD lain. Salah satu contohnya adalah RKBMD. Bahkan RKBMD ini dibutuhkan bukan hanya di area
BMD saja, tapi juga di area PBJ juga dibutuhkan RKBMD. Ini menjadi catatan penting Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya untuk memastikan bahwasanya penetapan proyek strategis itu salah satu dasarnya adalah RKBMD. Seperti Dinas PUPR, seperti Dinas Kesehatan melalui UPTD rumah sakitnya, dan beberapa OPD terkait lainnya yang sudah ditetapkan ke dalam 10 paket strategis. Untuk Pak Farizal, Kepala Bidang Kekayaan, apakah ada monitor? Ada, siap Ya, Bapak Bakar. izin Bang Farizal, progres daripada RKBMD ini mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan sejauh mana pemenuhan daripada RKBMD ini. Silakan Pak Bang Farizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bakar, kita untuk RKBMD ini sudah kita himpun yang masuk-masuk sejauh ini sudah 90% Pak Bakar yang sudah masuk ke dalam aset lah, ke bidang aset. Dan yang belum kami tetap memintanya segera untuk dikirimkan kepada kami secepatnya agar bisa kami himpun dan kami rekap dan kita jadikan satu dokumen RKBMD. Begitu Pak Bakar. Siap, Bang. Terima kasih. Berarti secara dokumen sudah terkumpulkan. Karena begini, Pak Farizal, dokumen RKBMD saat ini yang dibutuhkan adalah bukan hanya di APBD atau BPK murni, juga di APBK perubahan. Jadi ini menjadi catatan penting dan himbauan pastinya ke OPD-OPD bahwasanya dokumen RKBMD itu menjadi sangat krusial juga dalam penetapan RKA, penyusunan RKA, dan pastinya penetapan DPA dan nantinya menjadi APBK Aceh Timur. Jadi ini menjadi hal penting. Di samping itu juga Pak Jal, ini juga Ya, terkait siap. dengan, ini kita udah masuk ke semester 1. Semester 1, Benar. jadi setidaknya itu juga sudah ada bukti rekon. Ini juga perlu disampaikan kepada OPD-OPD terkait agar melakukan rekonsiliasi. BMD, jadi setidaknya bisa disampaikan dan bisa kita bisa kita dapatkan dokumen tersebut dan pastinya kita upload ke dalam Jaga ID pastinya. Mungkin seperti itu Pak Jal. Ya, Pak Bakar. Kami Baik. menginformasikan Pak Bakar, kami lagi Iya. persiapan menuju ke EBMD nih Pak Bakar. Makanya kami Oh iya, stagnan siap. sedikit untuk rekon nih. Siap. Pak Bakar. Ya, baik Pak Farizal. Karena juga di samping itu juga kita sebelumnya sudah mengikuti Zoom wilayah Aceh terkait dengan BMD. Salah satu narasumbernya adalah Pak Ramdhani. Jadi poin penting di Ya, situ adalah sudah disampaikan juga melalui surat. Jadi poin-poin penting itu nanti kita duduk lagi, kita bahas lagi bersama OPD terkait. Mungkin seperti itu. Pak Bakar. Nah, Terima lebih kasih banyak lanjut, Pak Bakar. ya, sama-sama Pak Ardia. Lebih lanjut terkait dengan surat edaran di layanan publik. Nah, di layanan publik ini mungkin bisa saya sampaikan kepada OPD terkait, khususnya di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Capil maupun perizinan. Dan ini rencana Pak Ramdhani. Rencana saya karena di setiap sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perizinan itu diminta surat edaran terkait dengan gratifikasi. Nah, apakah surat edaran Bupati terkait dengan gratifikasi ini bisa dibuat satu saja tapi mencakup seluruh sektor? Kalau seandainya bisa, kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk berkoordinasi pastinya dengan bagian hukum agar surat edaran itu bisa dirilis hanya satu tapi mencakup 4 sektor tersebut. Ini mungkin
pernyataan atau pertanyaan nih mungkin kepada Pak Ramdhani ya kan. Mungkin Pak Ramdhani bisa menjelaskan apakah surat edaran ini bisa memenuhi satu tapi memenuhi keempat sektor tersebut. Izin Pak Ramdhani. Iya Pak, terkait yang ini sebenarnya gini, bisa saja sebenarnya sih kalau dari Pak Bupati, yang penting nanti penjelasannya itu detail. Karena biasanya kalau dia apa namanya istilahnya, kalau terkait yang sifatnya spesifik itu kadang tidak terpenuhi gitu sebenarnya. Tapi gini, untuk yang ini coba daripada nanti 2 kali kerja ya Pak ya, daripada nanti bikin, Ya, nanti gini aja, saya coba pertajam lagi dengan apa, verifikator. bukan verifikator, Oh, pembuat oh, pembuat ini ya, pembuat penyusun area ini. penyusun ini Nah, pedoman nanti area. biar pedomannya betul. Karena kalau menurut saya sih memang seperti bisa Pak. Tapi nanti untuk pastinya nanti saya japri kepada Pak Zul ya. Gitu ya. Ya, baik, Tetap baik lagi. Pak. Terima kasih Pak. Nah, setidaknya sih sudah ada penjelasan dari Pak Ramdhani. Maksudnya begini, kita juga tidak berulang, tapi di dalam satu surat edaran tersebut menggambarkan terkait dengan penolakan gratifikasi di keempat sektor tersebut. Nah, mudahan kalau seandainya nanti sudah ada jawaban dari Pak Ramdhani, jadi nanti saya bisa langsung berkoordinasi dengan Kabak Hukum pastinya terkait dengan surat edaran tersebut. Dan bukan hanya surat edaran terkait dengan gratifikasi juga, terkait dengan PBJ juga. Tadi kemarin saya sudah koordinasi juga dengan Kabak PBJ bahwasanya surat edaran tersebut sudah ada dan tinggal disampaikan saja ke OPD-OPD. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, eh, terkait dengan LHKPN tadi sudah dijelaskan secara tuntas oleh Pak Ramdhani. Jadi kita berharap juga kepada pejabat-pejabat yang belum melengkapin dokumen terkait dengan LHKPN agar dapat dilakukan atau melengkapi laporan tersebut karena juga berkaitan dengan nilai yang akan dihasilkan oleh di area manajemen ASN akan berpengaruh ketika itu tidak dipenuhi. Kita berharap nanti pihak BKPSDM juga mengintervensi pejabat terkait agar dapat melengkapi dokumen-dokumen tersebut khususnya terkait dengan LHKPN. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, secara komitmen penyelesaian itu sudah ditentukan di dalam SK Bupati tersebut, SK Bupati ini, yaitu di situ dia ada bulan Juni, bulan September maupun November. Kami berharap kepada Kepala OPD terkait di samping bisa segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang sudah melewati waktu yang sudah ditetapkan, agar segera mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut dan pastinya ketika Kepala OPD belum menetapkan target MCP di dalam perjanjian kinerja agar dapat berkoordinasi dengan bagian organisasi untuk melakukan perubahan daripada perjanjian kinerja tersebut. Karena ini juga berkaitan dengan eh, kinerja daripada OPD terkait, Bapak Ibu sekalian. Ini menggambarkan itu. Ketika komitmen itu sudah ditetapkan ke seluruh kepala OPD, ini menjadi tanggung jawab pastinya kepala OPD untuk bisa menindaklanjuti daripada capaian ataupun target yang sudah ditetapkan oleh eh, Pak Bupati Kabupaten Timur. Mungkin secara gamblang mungkin ini membutuhkan waktu untuk saya jelaskan karena ini 647 dokumen. Pastinya nanti saya sendiri sebagai admin Pak Ramdhani, saya akan melakukan pendampingan dan asistensi ke OPD-OPD terkait untuk melakukan pemenuhan terhadap dokumen tersebut. Jadi mungkin saya mengutip pernyataan dari izin Pak Ramdhani, pernyataan dari legend ataupun tokoh ya, tokoh. Nah, dia bilang nggak kelihatan, stop share.
Izin Bang Jepakar, mohon di-share Ya, SK ya, ada rencana aksi yang udah ditandatangani sama Pak Bupati, Bang. oke, izin saya akan share nanti karena sebenarnya ke grup MCP itu sudah saya sharekan termasuk Kepala Bapeda, tapi khusus untuk Bang Soebi nanti akan saya share secara khusus. Baik, Seperti terima itu. kasih Bang Jepakar. Oke, siap. Oke, mana dia? Sebagai penutup, eh, Pak Rayani, ya, saya mengutip dari tokoh bangsa Pak Baharudin Lopa, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Seperti salah yang di-share sama Pak Zul nih gambarnya nih. Siap, siap, siap. Ya yang di-share. Oke, baik. Sebelum ini izin sebelum kuis interaktif, saya mau jawab langsung merespon Pak Zulfakar tadi. Yang tadi terkait apa surat edaran Pak ya, gratifikasi ya. Nah, itu ternyata setelah saya cek rupanya di pedoman sudah clear banget Pak kalimatnya Pak. Pertama itu adalah SA yang ditandatangani oleh kepala daerah, itu pertama Pak. Ya. Kedua itu juga nanti mohon juga jangan terlalu jadi detail, kalau bisa detail menyebutkan bahwa untuk terkait apa namanya kalau kan penekanannya itu ketika dia untuk terkait dinas pendidikan itu kan terkait ketika masa penerimaan Ya, peserta murid didik baru baru, Pak Pak. ya. Ya, betul. Kemudian juga nanti disebutkan juga untuk apa terkait kesehatan juga terkait Dukcapil Bapak di situ. Nah, cuma juga yang pasti jadi yang perlu diingat bahwa itu diterbitkan di tahun ini Bapak. Ya. Jadi kami meminta sebagaimana pedoman disebutkan bahwa itu sekarang untuk mengingatkan kembali, jangan sampai nanti pegawai itu lupa kalau tidak diingatkan lagi. Jadi setiap tahun mohon jadi untuk yang sekarang tahun di MCP tahun 2025 ini jadi yang diterbitkan tahun 2025. Cuma kalau saya lihat dari seandainya memang ternyata Pemkab Aceh Timur ini belum buat terkait surat edaran gratifikasi untuk penerimaan murid baru, sementara penerimaan murid baru sudah berjalan, sepertinya untuk yang dinas pendidikan sepertinya agak terlewat ya Pak. Tapi tidak apa, nanti dibikin aja, yang penting itu adalah sebagaimana tadi yang Pak Zul sampaikan atau yang tanyakan bahwa itu dibuat oleh kepala daerah aja. Jadi sekali satu saja, tapi paling tidak menyentuh semua itu yang tadi Ya, disampaikan. siap. Mungkin itu aja Berarti bisa jawaban ya, Pak. Ya, besar terima Bapak. kasih, Ya. Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. Bapak. Ya. Ya. Saya kembalikan ke Pak Royani. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber yang atas kesediaannya menyampaikan materi pada hari ini. Saya selaku mewakili BKPSDM Aceh Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harun Hidayat, Bapak Ramdhani, Bapak Zulfakar SMSI atas materi yang disampaikan hari ini. Insya Allah Bapak kita dapat bertemu dan bekerjasama di masa yang akan datang mengenai MCP atau hal-hal yang lain. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Harun Hidayat, Bapak Ramdhani, dan Pak Zulfakar. Dan sekarang kita masuk pada sesi game interaktif. Untuk mengetahui sejauh mana kita memahami materi yang disampaikan oleh para narasumber dan ada hadiah menarik untuk orang pemenang yang cepat dan paling tepat. Untuk sesi game ini, game interaktif ini akan saya serahkan kepada Ibu Nasa dari BKPSDM. Silakan Ibu Nasa. Baik, Bapak Hayati, terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Bisa besarkan lagi suara volumenya suara Nasa.
Terdengar Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kita akan memasuki sesi games interaktif nih sebelumnya. Untuk peserta yang ingin bergabung, harap scan barcode yang tertera di layar serta masukkan PIN yang ada di layar juga. Terus nanti jangan lupa diganti namanya. Kita akan memulai gamesnya pada pukul 11.40. Jadi ada waktu 4 menit lagi untuk mendaftar. Bapak Ibu yang ingin bermain games, silakan daftarkan dirinya dan nanti akan mendapatkan hadiah interaktif nih.
Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 11.40. Sebelumnya saya beritahu nanti akan ada 10 soal pertanyaan, terus akan dikasih waktu untuk menjawab 20 detik per soalnya. Nanti akan kita umumkan 5 peserta dengan skor tertinggi dan akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Akan kita mulai sekarang. Untuk soal yang pertama, jawabannya bisa langsung dipilih dari handphone peserta. Oke, baik. Untuk soal berikutnya, dan 20 detik untuk menjawab. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 4 dan 20 detik untuk menjawab. Baik, benar semua ternyata. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 6. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 7. Satu yang salah, satu yang benar. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 9.
Pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 10. Dan 20 detik untuk menjawab. Selamat untuk para pemenang. Yang juara pertamanya selamat untuk 5 pemenang. Dan jangan lupa untuk mengambil hadiahnya pada bidang pengembangan kompetensi BKPSDM Aceh Timur lantai 2. Kepada Bapak Rayani, silakan Bapak. Terima kasih Ibu Nasa yang telah memandu kuis interaktif kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pengadaan kuis interaktif ini kami adakan semata-mata untuk bertujuan satu, agar Bapak Ibu dapat mengasah kemampuan dari materi atau pemahaman dari materi yang disampaikan oleh para narasumber. Yang kedua, ini hanya bersifat hiburan yang bisa menambah ilmu dalam bidang MCP tadi. Jadi karena materi kuis tadi adalah materi yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah acara BIMTEK pengukuran MCP di lingkungan pemerintah Kota Tetir pada hari ini alhamdulillah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh para narasumber bermanfaat dan semua kita dapat melaksanakan apa yang diarahkan oleh para narasumber. Dan akhirnya saya Rayani dari BKPSDM Aceh Timur pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramdhani.